Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini materi matriks ya. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang latihan penilaian khususnya untuk determinan matriks, inverse matriks, dan penerapan matriks. Oke, kita mulai pembahasan soalnya. Oke, sekarang perhatikan, tentukan determinan dari matriks-matriks berikut. Nah, kalau kamu perhatikan, yang pertama adalah matriks A ya. Matriks A ini ordonya adalah 2 kali 2, sehingga kalau ditulis dalam bentuk determinan bisa ditulis A, B, C, D kita misalkan ya. Biar tidak lupa rumusnya. Berarti determinan A itu sama dengan AD min BC. Oke. Nah, sekarang berarti dari matriks A ini berarti determinannya bisa kita tulis 5 dikali min 3 dikurang 4 dikali min 2. Berarti sama dengan min 15 ditambah 8. Berarti sama dengan berapa nih determinan matriks A? Min 7. Oke. Sekarang determinan matriks B ya sama ordonya juga 2 kali 2 B ya. Berarti bisa kita tulis determinan B ini sama dengan 6 kali 2 dikurang min 3 kali min 5. Berarti sama dengan 12 dikurang 15. Berarti sama dengan min 3. Oke, ini untuk determinan 2 kali 2. Sekarang kamu perhatikan, matriks C ini ordonya adalah 3 kali 3 ya. Berarti kalau kita mau cari determinan C, ada 2 cara sebenarnya, yaitu sarus dan kofaktor. Tapi saat ini kita gunakan yang sarus ya. Berarti kita tulis determinan C itu sama dengan, kita tulis lagi matriksnya, 3, 4, 2, kemudian 2, 1, 0, min 1, 3, min 1. Oke, kita tulis, tambahkan 2 kolom pertama, yaitu 3, 2, min 1 dengan 4, 1, 3. Ya, berarti ini kita cari determinannya. Yang pertama, cari perkalian diagonal utamanya ya. Nah, ini kita tandain dulu, sebelah sini. Ya, berarti kalau kita tulis, jadi apa nih? Diagonal utamanya, perkaliannya. Yang pertama, 3 kali 1 kali min 1. Jadi min 3. Min 3. 4 kali 0 kali min 1. 0. Kemudian 2 kali 2 kali 3. 12. Oke, selesai. Dikurang, kemudian perkalian diagonal yang lain. Kita tandain dulu, yang tanda coklat ini. Perhatikan. Berarti kalau kita tuliskan, yang pertama, 2 kali 1 kali min 1 berapa? Min 2. Min 2. Ya, min 2 ditambah 3 kali 0 kali 3? 0. Kemudian 4 kali 2 kali min 1? Min 8. Min 8. Oke, berarti ini sama dengan min 3 tambah 12, 9 dikurang min 10. Berarti sama dengan 9 tambah 10 sama dengan 19. Ya, ini mencari matriks ya, determinan matriks 3 kali 3. Tentukan nilai X jika determinan dari matriks A dengan elemen X, 5, 2, dan 4 adalah 14. Nah, sekali lagi, kamu perhatikan, matriks A ini adalah matriks dengan ordo 2 kali 2 ya. Jadi misalnya elemennya, kita misalkan A, B, C, D, maka kalau mencari determinannya, determinan A itu sama dengan AD min BC. Oke. Sekarang kamu perhatikan, matriks A itu elemennya adalah X, 5, 2, 4. Ya. Nah, ini kalau kita tuliskan determinan A-nya jadi apa? Kita tulis jadi X dikali 4 dikurang 5 dikali 2. Nah, ini nilainya harus sama dengan 14.
Ya, kita tulis sama dengan 14. Berarti X kali 4 itu kan 4X dikurang 10 sama dengan 14. Berarti 4X sama dengan 14 tambah 10. 4X sama dengan, jadi 4X sama dengan 24. Berarti X-nya sama dengan 24 per 4. Jadi sama dengan 6. Ya, oke. Jadi sekali lagi, kamu harus ingat rumus dari determinan matriks 2 kali. Ya, sekarang kamu perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai X jika matriks P, ya ini ordernya 2 kali 2, dengan elemen X, X tambah 4, 2X adalah matriks singular. Apa itu matriks singular? Masih ada yang tak ingat? Dengan nol. Matriks, apanya nol? Hasil. Hasil apanya? Determinan. Ya, matriks singular, matriks yang determinannya 0. Berarti determinan matriks P itu adalah 0. Gitu ya. Berarti kalau kita tulis matriks P-nya X, X tambah 4, kemudian 2X, ini determinannya sama dengan 0. Nah ini kita kalikan, karena ordernya 2 kali 2, jadi lebih mudah. Ya, berarti jadi X dikali X, dikurang X tambah 4, dikali 2, harus sama dengan 0. X kali X adalah X kuadrat ya. Kemudian min kali X kali 2, min 2X. Min kali 4 kali 2, min 8 sama dengan 0. Oke, ini jadi persamaan kuadrat. Nah, ini kamu faktorkan. Masih ingat memfaktorkan? Ya. X kuadrat pasti jadi X sama X. Ini kamu cari, dikalikan min 8, dijumlah min 2. 8 itu faktornya kan 4 sama 2 ya. Kan gitu. Nah, supaya jadi min 2, maka yang minus itu 4-nya, positifnya di 2. Ini harus sama dengan 0. Berarti ketika X min 4, itu nilai X-nya sama dengan 4. Atau yang ini X-nya sama dengan min 2. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Soal selanjutnya diketahui matriks A, ordernya 2 kali 2, elemennya X, min 1, 3, 2. Dan matriks B, ordernya juga 2 kali 2, elemennya 5, 6, 3X. Nah, jika determinan matriks A sama dengan determinan matriks B, maka tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, dari soal ini kita sudah diberitahu bahwa determinan dari matriks A itu sama dengan determinan dari matriks B. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, ini matriks A-nya. Boleh kamu tulis dulu di sini. X min 1, 3, 2 ya dengan kurung tegak. Kemudian determinan B-nya kamu tulis dulu matriksnya 5, 6, 3X. Nah, berarti sekali lagi 2 kali 2 rumusnya AD min BC. Berarti X kali 2 menjadi 2X dikurang 3 kali min 1 ya, ya min 3. Kan gitu ya? Sama dengan 5 kali X, 5X dikurang 6 kali 3, 18. Berarti ini bisa ditulis 2X tambah 3 sama dengan 5X min 18. Oke, 5X-nya pindahkan ke sana. Berarti jadi 2X min 5X sama dengan 3-nya pindahkan ke sini ya. Berarti jadi min 18 min 3. Oke, 2X dikurang 5X berapa? Min 3X. Min 3X. Sama dengan min 18 min 3. Min 21. Berarti X-nya sama dengan 7. min 21 per min 3. Atau sama dengan 7. Nah, sekarang kamu perhatikan. Jika matriks Q, nah ini ordernya 2 kali 2, dengan elemen 2X min 1, 2, X tambah 2, dan X tambah 2. Tentukan ya jumlah semua nilai X sehingga determinan Q sama dengan 0. Jadi kamu perhatikan, di sini sudah diketahui bahwa determinan dari matriks Q itu sama dengan 0. Atau matriks Q disebut matriks singular. Gitu ya. Nah, kita tulis dulu determinannya, nulisnya 2X min 1, kemudian 2, kemudian X tambah 2,
ini X tambah 2. Ini harus sama dengan 0. Perhatikan AD min BC. Berarti kita tulis 2X min 1 dikali X tambah 2 dikurang 2 dikali X tambah 2. Ini nilainya harus sama dengan 0. Nah ini perkalian pelangi ya. Masih ingat perkalian pelangi? Berarti yang pertama 2X dikali X. Ini jadi 2X kuadrat. Kemudian 2X dikali plus 2 plus 4X. Kemudian min 1 kali X menjadi min X. Min 1 kali plus 2 menjadi min 2. Nah ini kalikan ke dalam min 2 kali X. Min 2X. Min 2 kali plus 2 min 4 sama dengan 0. Nah ini kamu sederhanakan dulu jadi apa? 2X kuadrat, 4X dikurang X, 3X, dikurang 2X, jadi tinggal plus X, min 2 dikurang 4 itu min 6, sama dengan 0. Sampai sini paham? Paham. Nah sekarang kamu perhatikan, yang ditanyakan jumlah semua nilai X. Kamu masih ingat persamaan kuadrat bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kan biasanya punya akar X1 dan X2, gitu ya, kalau persamaan kuadrat. Nah, di sini ada rumus, kalau ditanya jumlah X1 tambah X2, itu rumusnya min B per A. Sedangkan kalau ditanya perkalian, X1 kali X2, ini rumusnya C per A. Nah, sekarang kamu perhatikan dari soal ini, berarti A-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, di sini berarti B-nya sama dengan 1, yang ini C-nya sama dengan min 6. Nah, sekarang kamu perhatikan, yang ditanya apa dari soal? Yang ditanya adalah penjumlahan. Berarti kalau yang ditanya penjumlahan, yang kamu gunakan adalah rumus X1 tambah X2, yaitu sama dengan apa? Min B per A. Berarti B-nya berapa kamu lihat? 1, berarti jadi min 1 per 2. Oke, jadi jawabannya jumlah semua nilai X sehingga determinan Q sama dengan 0 adalah min setengah. Oke ya. Ya, sekarang kamu perhatikan, diketahui matriks P itu sama dengan 5, 3, 6, 4. Tentukan nilai M yang memenuhi M kali determinan P transpose sama dengan determinan P inverse. Oke, sekarang kamu perhatikan dulu. Saya atau kita lihat ada matriks P dulu ya. Matriks P-nya itu 5, 3, 6, 4. Oke, kalau saya tanyakan determinan P, ini sama dengan berapa? 5 kali 4 dikurang 3 kali 6 ya. Berarti jadi 20 min 18 sama dengan 2. Ini adalah determinan matriks P. Oke, sekarang kita ya sudah menyimpulkan ya dalam pembelajaran kita bahwa determinan dari matriks P transpose itu sama dengan determinan dari matriks P. Jangan lupa nih. Berarti kesimpulan kita determinan matriks P transpose itu sama dengan 2. Oke. Ini jangan lupa, ini sudah ada kesimpulan atau sifat dari determinan matriks. Yang kedua, ya, determinan dari matriks P inverse itu sama dengan 1 per determinan matriks P. Berarti kalau kamu ditanya determinan dari matriks P inverse, ini nilainya sama dengan 1 per 2. Oke, jadi lebih mudah ya, karena kita tahu sifat dari determinan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah M dikali determinan matriks P transpose harus sama dengan determinan dari P inverse. Ya kamu ganti aja. Berarti M dikali determinan P transpose-nya 2 kan? Sama dengan 1 per 2. Berarti M sama dengan 1 per 2 dibagi 2. Atau bisa ditulis 1 per 2 dikali 1 per 2. Sama dengan 1 per 4. Ya,
Jadi lebih mudah cara menyelesaikannya. Oke, sekarang kamu perhatikan, ya, kita diminta untuk menentukan matriks X yang memenuhi persamaan ini, ya. Jadi ada matriks 7394 dikalikan matriks X, hasilnya 3 min 1 2 1. Nah, kalau kamu perhatikan, ini adalah persamaan matriks bentuk dari A dikali X sama dengan B, ya. Berarti kalau kita lanjutkan, X sama dengan A inverse dikali B, ya. Nah, baru kita pakai ajo ini. A inverse berarti 1 per determinan kan? Berarti 7 kali 4 dikurang 3 kali 9. Dikali ajo ini ya. 4 min 3 min 9 7. Oke, dikali matriks B-nya. 3 min 1 2 1. Ya. Berarti ini sama dengan berapa? 1 per 28 dikurang 27. Oke, ini kalikan matriksnya. Berarti jadi 12 min 6, oke. Min 4 min 3. Oke, bawahnya min 27 plus 14 9 plus 7. Ini berapa nih? 1 per 1 kan? Iya. Iya, berarti matriks X-nya bisa kita dapatkan langsung 12 kurang 6. Itu 6. Ini min 7. Ini min 13. Dan terakhir adalah 16. Oke. Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikutnya. Diketahui persamaan matriks seperti ini. Ya, matriks A dikalikan matriks ordo 2 kali 2, elemennya 2, 1, 6, 5, menghasilkan matriks ordo 2 kali 2, elemennya 8, min 4, 9, min 5. Nah, kamu diminta untuk menentukan nilai dari determinan A-nya. Sekarang kamu perhatikan, ini kalau kamu lihat adalah bentuk dari persamaan matriks kan ya? Yaitu bentuknya apa? A kali X sama dengan B. Oke, sampai sini paham? Atau boleh juga, biar lebih mudah, ini A-nya, ini B-nya, ini boleh saja kamu bilang C. Sama aja, A kali B sama dengan C. Nah, jadi ini cuma masalah simbol saja ya. Nah, sekarang kita pakai yang ini aja modelnya. Ya, A kali B sama dengan C. Nah, biasanya kamu mengerjakan pakai cara apa? Mencari matriks A-nya. A sama dengan B inverse kali C. Iya, A sama dengan C kali B inverse ya. Jangan lupa. Kali B. Iya, karena B-nya di belakang. Nah, kalau pakai cara ini lumayan panjang. Gitu ya. Maka kita punya sifat karena yang ditanya apa? Cuma determinan. Maka kita gunakan sifat determinan AB itu pasti sama dengan determinan matriks C. Gitu ya. Berarti ini kita uraikan jadi determinan A dikali determinan matriks B sama dengan determinan matriks C. Nah, sekarang yang ditanyakan determinan A, berarti determinan A-nya belum diketahui. Determinan B-nya, kamu lihat matriks B. Berarti determinannya berapa? 2 kali 5 ya, 10 dikurang 1 kali 6. Oke. Nah, kemudian determinan matriks C, kamu lihat 8 kali min 5, min 40, dikurang min 4 kali 9, berapa? Min 36. Berarti ini kan jadi determinan A dikali 4 sama dengan min 40 tambah 36. Ya, berarti kalau bisa kita simpulkan, di sini kita tulis 4 kali determinan A itu sama dengan min 4. Berarti determinan A sama dengan berapa? Min 1. Min 1. Ya, perhatikan. Ya, kita diminta untuk menentukan nilai dari X min Y dari sistem persamaan linear 2X min 3Y sama dengan min 4 dan 3X tambah 2Y sama dengan 7. Jadi perhatikan. Ini adalah sistem persamaan linear,
yang kita diminta menentukan nilai X dan Y-nya dulu. Berarti langkah pertama kita ubah ke dalam bentuk matriks dulu ya, biar mudah. Ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, berarti bisa kita tulis elemennya 2, min 3, 3, 2, dikali XY sama dengan min 4, 7. Oke, kita bisa gunakan cara inverse atau determinan. Tapi saya menggunakan cara determinan di sini. Berarti kita cari dulu determinan A-nya ya. Berarti ambil nih matriksnya, jangan lupa. Kita tulis lagi. 2 min 3, 3, 2. Berarti determinannya sama dengan 2 dikali 2 dikurang min 3 kali 3. Berarti sama dengan 4 ditambah 9. Sama dengan 13. Ini adalah determinan matriks A. Oke. Kemudian kita cari determinan matriks X. Ya. Ingat kalau determinan matriks X, bagian depannya yang 2 sama 3 karena ini adalah konstanta dari X diganti dengan min 4 dan 7. Berarti nulisnya min 4, 7. Belakangnya tetap min 3. Nah, ini kamu cari. Berarti min 4 kali 2 dikurang min 3 kali 7. Berarti sama dengan min 8 ditambah apa? 21. Sama dengan 13. Oke, sudah dapat determinan X, kita cari determinan dari Y-nya. Det Y. Nah, gantian yang bagian belakang yang diganti dengan min 4 dan 7. Berarti nulisnya 2, 3, min 4, 7. Nah ini kamu cari, berarti sama dengan, berarti jadi 2 kali 7 dikurang min 4 kali 3. Berarti ini sama dengan 14 ditambah 12. Sama dengan 26. Oke, kita sudah punya determinan A, X, dan Y. Nah, maka kalau kita mau nyari X-nya, kita gunakan rumus determinan X dibagi determinan A. Berarti sama dengan 13 dibagi 13. Yaitu sama dengan 1. Kemudian nyari Y-nya, kita gunakan determinan Y per determinan A. Berarti determinan Y-nya tadi 26, nah, dibagi 13. Sama dengan 2. Jadi kamu udah dapat nih, X-nya 1, Y-nya 2. Nah yang ditanya apa? X min Y. Berarti sama dengan 1 dikurang 2. Sama dengan min 1. Oke. Paham ya? Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikutnya. Mas Adit membeli 4 buah coklat dan 3 buah roti dengan harga 26.000. Jika Mas Raffi membeli 2 buah coklat dan 5 buah roti dengan harga 20.000, maka tentukan harga yang harus dibayar oleh Mbak Dinda dengan membeli 10 buah coklat dan 8 buah roti. Jadi perhatikan di sini kita tentukan ya variabelnya dulu. Yang pertama di sini ada coklat kan ya. Berarti coklat itu kita bisa anggap sebagai X, kemudian roti itu bisa kita anggap sebagai Y. Berarti dari yang pertama Adit, ini persamaannya bisa kita tulis 4X tambah 3Y itu sama dengan 26.000. Oke. Kemudian yang kedua Raffi, ini persamaannya bisa kita tulis ya 2X tambah 5Y itu sama dengan 20.000. Oke. Nah, nanti yang ditanya adalah berapa yang dibayar Dinda. Nah, kalau Dinda berarti kan persamaannya 10X tambah 8Y. Ini ditanya berapa yang harus dibayar. Oke, dari permasalahan ini kita buat dulu matriksnya kan? Ya. Matriksnya kita buat jadi apa? 4, 3, 2, 5, kemudian dikalikan XY. Ini sama dengan harga rotinya, itu harganya 26.000 dan 20.000. Oke.
Jadi ini adalah harga yang harus dibayar. Nah, sekarang penyelesaiannya, boleh kamu menggunakan cara determinan atau boleh menggunakan cara inverse. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan determinan, ini saya gunakan inverse ya. Ini A dikali X itu sama dengan B. Oke? Berarti kalau dilanjutkan, itu X sama dengan A inverse dikali B. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. X-nya saya ganti lagi dengan XY, kan boleh ya? Jadi XY, biar lebih jelas. A inverse-nya, berarti jadi 1 per, determinannya berarti 4 kali 5, 20, ya. Dikurang 3 kali 2, dikurang 6. Oke, di sini matriks adjoinnya berarti 5, kemudian min 3, min 2, dan 4. Ini dikalikan B-nya yaitu 26.000 dengan 20.000. Oke, berarti kita tulis XY ya. Ini sama dengan 1 per 14. Nah, ini kamu kalikan nih. 5 kali 26 berapa? 130.000 ya. Iya. Iya, dikurang min 3 kali 20.000 berarti 60.000. Oke, selesai yang baris pertama. Oke, sekarang min 2 dikali 26 jadi min 52.000 ya. Ditambah 4 kali 20 itu 80.000. Oke, berarti kalau kita lanjutkan XY ini sama dengan 1 per 14. Ya, ini disederhanakan jadi apa? 70.000 ya. Dengan berapa? Min 52 tambah 80? 28. Iya, 28.000. Berarti kalau dilanjutkan sama dengan berapa? 5.000 5.000, bawahnya 2.000. Ya, berarti nilai X-nya sama dengan 5.000, Y-nya sama dengan 2.000. Ya, berarti harga coklatnya 5.000, harga rotinya 2.000. Nah, ini baru kamu substitusi ke Dinda nih. Ya, berarti jadi nilainya jadi 10 dikali 5.000 ya ditambah 8 kali 2.000. Gitu. Berarti ini sama dengan 50.000 ditambah 16.000. Berarti sama dengan 66.000. Ya, jadi harga yang harus dibayar Dinda dengan membeli 10 coklat dan 8 roti adalah 66.000. Oke, bisa dipahami ya? Oke, pembahasan soal untuk latihan penilaian harian untuk materi determinan, inverse, dan penerapan matriks telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.